Baiklah, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Abdillah. Saya dari kelas Mekatronika pagi A dan NIM saya adalah 4212401009. Oke, di sini saya akan mengerjakan dan menjelaskan mengenai program pada tugas 3, di mana membuat sebuah kalkulator bilangan kompleks. Oke, jadi di sini sesuai dengan desainnya ada bilangan pertama, kedua, dan hasil serta ada operasi dan juga tombol hitung. Untuk, masing-masing bilangan, ini ada bilangan pertama, kedua, dan hasil. Untuk bilangan real, saya memberikan, huruf ataupun memberikan tanda dengan huruf A, sedangkan untuk imajiner saya menandainya dengan huruf B. Bisa kita lihat di sini, untuk bilangan 1A itu adalah bilangan real, sedangkan untuk bilangan, real yang kedua itu adalah bilangan 2A, begitu juga dengan hasil, di mana adalah hasil 1A. Sedangkan untuk imajiner itu adalah B, begitu juga dengan hasilnya. Oke, di sini ada 4 radio button, di mana ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Serta di sini ada tombol hitung, di mana nanti di sini akan kita isi dengan program yang ada di sini. Oke, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang programnya terlebih dahulu. Oke, di sini ada 4 input, di mana keempat input di sini adalah string. Oke, saya mungkin akan menjelaskan sedikit kenapa di sini double input 1A. Kemudian di sini harus di-convert ke double lagi, sedangkan, di sini tadi udah kita buat input. Oke, misalnya kita akan hapus yang ini. Nah, di sini di error akan terdeteksi, kita disuruh untuk melakukan konversi dari tipe string menuju ke double. Oleh karena itu kita harus merubah dulu dari, teks yang nantinya akan kita masukkan di kotak ini, itu menjadi double. Karena setiap angka dan juga huruf yang kita masukkan di dalam sini, itu bertipe string. Karena dia dari label. Oleh karena itu, kita perlu melakukan convert to double. Nah, di sini untuk masing-masing bilangannya itu sesuai dengan input yang nanti saya buat. Kenapa di sini harus double? Karena nanti di sini akan kita lakukan operasi aritmatika. Jadi kita harus menggunakan double. Eh Sama halnya dengan yang lain, hanya saja untuk hasilnya di sini saya menggunakan eh, tidak saya convert ke double karena nanti di bagian paling akhir, di sini tertulis, untuk teks hasil dari 1A nanti, itu adalah nilai dari hasil satu yang ada pada, programnya. Oke, selanjutnya saya menggunakan operasi if else, ada juga satu catch itu untuk menangkap error. Eee, untuk if yang pertama di sini ada RB tambah cek ini, RB kurang, ini maksudnya adalah setiap, yang ada di sini itu saya beri nama untuk penjumlahan itu RB tambah, eee, nah seperti berikut ini RB tambah, kemudian pengurangan juga, RB kurang, perkalian juga sama, dan juga pembagian. Nah, mengapa di sini ada ada titik kemudian ada cek, itu artinya, eee, ketika kondisinya radio button tersebut dalam kondisi ditekan ataupun aktif. Seperti kita menekan, bulatan yang ini kemudian nanti akan muncul, tanda atau marknya. Nah, itu artinya, RB tambah tadi cek. Sedangkan kalau misalnya kita ingin melakukan cek kepada RB bagi, maka kita, melakukan, mengklik pada bagian, pembagian. Nah, itu adalah kondisi-kondisi yang kita inginkan. Nah, jadi ketika if RB tambah cek atau aktif, nah ketika RB tambah ini aktif, maka dia akan melakukan operasi berikut ini. Nah, untuk operasi-operasinya kita harus tahu dulu bagaimana, cara, penghitungan ataupun cara mengerjakan bilangan kompleks. Di sini ada 4. Nah, mungkin untuk pertambahan, pengurangan, dan perkalian ini cukup sederhana, di mana hasil satu ataupun bisa dikatakan hasil bilangan real itu adalah dengan menjumlahkan hasil dari bilangan pertama real satu kemudian ditambah dengan real 2. Jadi real satu ditambah real 2. Sedangkan untuk imaginernya itu hasil 2 itu adalah menambahkan dengan imaginer satu ditambah dengan imaginer 2.
yaitu bil 1B tambah bil 2B. Kenapa di sini input 1B ditambah input 2B? Karena 1B tadi sudah kita maksudkan untuk bilangan 1B. Begitu pula dengan 2B yang kita maksudkan untuk bilangan 2B. Ya, seperti itu. Kemudian untuk pengurangan juga sama, input 1A dikurang input 2A, input 1B dikurang 2B untuk yang imaginer. Sedangkan yang pertama tadi saya bilang itu untuk yang real. Kemudian untuk perkalian di sini mungkin perlu kita sedikit perhatikan, yaitu nanti untuk bilangan real itu kita kalikan antara bilangan real 1 dengan real 2, kemudian nanti dikurang dengan bilangan real maaf, dikurang dengan imaginer 1, kemudian dikali dengan imaginer 2. Oke, selanjutnya untuk bilangan real untuk hasil yang bilangan imaginernya itu operasinya seperti berikut. Di mana nantinya bilangan real 1 dikalikan dengan imaginer 2, kemudian ditambah dengan bilangan real 1, mohon maaf, ditambah dengan imaginer 1 dikali dengan real 2. Nah, maka nanti hasilnya adalah yang akan ditampilkan di sini, di hasil 2. Kemudian untuk bagi, nah di sini kita harus memahami dulu sistematisnya, yaitu eh, di mana kita harus membuat satu operasi terlebih dahulu, yaitu untuk penyebut. Karena di bilangan kompleks kita memerlukan penyebut. Jadi untuk penyebut ini cara mencarinya adalah dengan input 2A, kemudian dikali input 2A, ataupun bisa dibilang real 2, bilangan real 2 dikalikan dengan bilangan real 2 ditambah imaginer 2 dikali dengan imaginer 2. Nah, jika penyebutnya nanti bernilai 0, nah maka nanti akan muncul seperti tulisan berikut, tidak bisa membagi dengan bilangan kompleks 0. Oke, selanjutnya untuk hasilnya, untuk hasil pada bilangan real yaitu input 1A dikali input 2A ini berarti input real bilangan real bilangan real 1 dikali bilangan real 2 ditambah bilangan imaginer 1 dikali imaginer 2 baru dibagi dengan penyebut, yaitu hasil dari operasi ini. Begitu juga sama dengan yang kedua, di sini berbedanya adalah di mana imaginer 1 dikali dengan bilangan real 2, sedangkan yang di sini bilangan real satunya dikali dengan uh, imaginer 2. Nah, kemudian untuk nilai hasil perkalian dari keduanya itu akan dikurang, kemudian akan dibagikan dengan nilai penyebut yang didapat dari operasi di atas. Oke, kemudian ini kita bisa lihat di sini ada if, else if, dan else. Nah, di sini semua kondisinya itu menandakan ketika radio buttonnya tertekan atau aktif salah satunya. Nah, bagaimana jika tidak aktif? Nah, jika tidak ada kita tekan, nah maka kita bisa menggunakan else di sini, kemudian kita masukkan message box, di mana pilih operasi terlebih dahulu, kemudian nanti akan muncul seperti warning error jika kita tidak memilih operasi ataupun tidak ada salah satu dari keempat ini yang tercentang, maka nanti akan muncul seperti ini, tulisan seperti ini. Kemudian nanti kita bisa melakukan uh, bisa mengklik OK, kemudian kita bisa memilih operasinya lagi. Kemudian untuk di sini ada hasil satu A-text, di mana hasil satu A-text ini ada pada yang ini. Oke, jadi nanti hasil satu A ini itu akan menampilkan nilai hasil dari nilai ini, nilai hasil bilangan realnya. Sedangkan untuk hasil 2B itu untuk bilangan imaginernya. Kemudian kenapa di sini toString F3? Nah, di sini toString F3 karena pada kondisi yang di sini adalah double. Jadi kita harus melakukan perubahan ke string terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini ada F3 yang berarti nilai angka di belakang koma. Jadi desimal di belakang koma. Jadi misalnya kita bikin F2, maka nanti nilai di belakang komanya ada 2. Sedangkan kalau 5 ya 5. Seperti itu. Oke, mungkin kita bisa melakukan uji coba.
Oke, mohon maaf karena videonya tadi terpotong. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji coba di mana bilangan pertamanya, misalnya kita akan buat 2, kemudian ininya imaginary 3. Mungkin kita akan coba sama terlebih dahulu. Oke, kita akan melakukan semisalnya kita tidak mengklik salah satu radian dari kepala radio button ini, maka akan muncul pilihan seperti ini. Jadi operasi terlebih dahulu. Oke. Nah, misalnya kita mau penjumlahan. Oke, jadi sesuai ya, bilangan real, bilangan imajiner dikali bilangan imajiner. Kemudian ketika kita mau pengurangan, ketika imajiner dikurang imajiner, maka harusnya keduanya bernilai nol. Bagaimana semisal kita rubah menjadi ini 2, kemudian ini dirubah menjadi 1. Nah, maka 3 dikurang 2 adalah 1, 2 dikurang 1 adalah 1. Seperti itu. Kita juga bisa membuatnya misalnya kita kurang jadi 5, maka nanti nilainya adalah minus. Sesuai dengan operasinya. Oke, kita akan lanjutkan misalnya untuk di perkalian. Oke, perkalian. Nah, untuk perkalian kita bisa lihat untuk yang di hasil, itu maka akan sesuai dengan nilai ataupun operasi yang ada pada program yang sudah kita masukkan, di mana bilangan input 1A dikali dengan input 2A. Jadi 2 dikali 5. Itu adalah 10, dikurang 3 dikali 2, yaitu 6. Maka hasilnya adalah 4. Lalu untuk yang bilangan imaginer, itu input 1A dikali input 2B. Berarti 2 dikali input 1A dikali input 2B, berarti 2 dikali 2, 4. Ditambah 1B dikali 2A. Berarti 1B, 3 dikali 2A dikali 5, maka hasilnya ada 15. 15 ditambah 4 adalah 19. Oke, berarti sudah sesuai. Begitu juga dengan pembagian. Mungkin untuk pembagian ini cukup rumit. Kenapa? Dikarenakan nilainya ini harus kita bagi sesuai dengan nilai penyebut yang ada pada hasil yang ada pada di atas ini. Jadi jika operasi yang kita masukkan di sini sudah benar, maka nilainya juga akan benar. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.